Pertamina Balikpapan Hospital is one of the biggest and equipped hospital in Balikpapan. We serve any kind of people, no matter who they are. Because we work with whole heart to help those people who need our help. We realize society needs something quick. Onyx 88,7 FM Inspiring Your Life. Selamat siang sahabat Onyx, disiarkan langsung dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Welcome to Onyx Clinics. Yang hari ini tanggal 13 Januari 2021 bertepatan jam 1 siang. Kembali lagi Rega nyapa sahabat Onyx tentunya di Onyx Clinics, dan hari ini ada dua narasumber super cantik hari ini yang akan ngobrol dengan Rega juga selama 1 jam ke depan. Jangan lupa kita juga sudah live di Instagram RS Pertamina Balikpapan. Yang belum follow, silakan follow biar dapat informasi terupdate terbaru dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Di follow aja ya, @RS Pertamina Balikpapan. Dan nanti selama jalannya Onyx Clinic siang hari ini, buat yang mau bertanya lewat Instagram silahkan, karena akan dipilih 5 penanya terbaik akan mendapatkan merchandise menarik dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Baik, tema kita pada siang hari ini adalah solusi kecantikan, berat badan, dan nutrisi sesuai gen dan juga DNA. Nah, kalau kata pepatah harus kenalan dulu nih. Tak kenal maka tak sayang, udah kenal biasanya ngutang ya. Oke, baik. Yang pertama saya kenalan dulu dengan Dr. Sylvia Petarigan SPGK. Selamat siang, Bu Dokter. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah sehat ya, Bu Dokter ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, sahabat Onyx, beliau ini adalah dokter klinik gizi dan obesitas Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Di sebelah beliau ada Mbak Lini Meita Wulur, sarjana keperawatan MM. Betul? Ya. Betul. Sehat juga kabarnya ya. Puji Tuhan sehat. Luar biasa. Cakep-cakep narasumbernya siang ini nih sahabat Onyx. Beliau ini adalah Senior Officer Marketing Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai obrolan lebih lanjut lagi, karena selama 1 jam kita akan ada 4 segmen ini, Bu Dokter dan juga Mbak Mita. Mungkin di segmen pertama ini saya akan lebih bertanya mengenai kabar terbaru nih dari Bu Dokter terlebih dahulu mengenai klinik gizi dan obesitas Rumah Sakit Pertamina Balikpapan nih. Silakan Bu Dokter. Oke, untuk klinik gizi di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan kita tetap berjalan seperti biasa, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada tahun ini kita sedang mengembangkan layanan lagi nih Mas. Oke. Kita mengembangkan layanan untuk pemeriksaan nutrigenomik. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan diet berdasarkan gen. Wow, gitu ya. Oh, jadi orang kalau kita diet itu emang harus ada berdasarkan gen atau bebas mau dietnya kapan aja? Nah, diet sebenarnya gini, kan di luar sana banyak ya Mas ya. Ada Ya. diet keto, ada diet intermittent fasting, diet sendiri-sendiri, macam-macam ya, diet Ya. OCD dan sebagainya. Tetapi berdasarkan penelitian, memang diet yang terbaik adalah diet berdasarkan personalized. Jadi berdasarkan individu. Ternyata kalau dilakukan pemeriksaan nutrigenomik, pemeriksaan berdasarkan genetik, diet kita berdasarkan gennya, Mas. Oh, begitu. Jadi tidak boleh sembarangan juga ya, Bu Dokter ya. Jadi berdasarkan individu masing-masing. Jadi benar-benar secara detail, secara genetik. Nah, nanti akan dijelaskan di segmen kedua lebih jelasnya ya. Ingat juga sahabat Onyx, dietnya diet OCD ya, bukan diet COD ya. Diet COD bayar di rumah itu namanya ya. Beda lagi itu. Oke, terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya Mbak Mita nih, apa kabar terbaru dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan nih? Wah, dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan kami ini mempersiapkan paket-paket layanan klinik gizi dan obesitas yang luar biasa, promosi besar-besaran ya. Oke. Ada paket weight loss, ada paket shaping, dan juga yang tadi Dokter Silvi sudah jelaskan ada nutrigenik. Jadi kami juga sedang mempersiapkan untuk paket layanan nutrigenik. Nah, nih sahabat Onyx, jadi sekali lagi yang saya tahu juga di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan ini juga udah ada catering ya. Betul. Nah, ada betul. catering sehatnya juga. Jadi mungkin sekalian nih kalau pengen nanya juga, Boleh. ada promonya juga, silakan bisa nanti follow Instagram. Sekali lagi kita juga udah live di Instagram @RS Pertamina Balikpapan. Jadi yang mau nanya, yang belum follow silakan di follow, karena rugi banget kalau nggak follow. Ini banyak sekali ilmu kesehatan yang bakal kita dapat update setiap hari ya. Nah, setelah jelas sama dokter tadi, Dokter Sivi dan juga Mbak Mita, nanti kita akan masuk ke segmen yang kedua. Kita akan lebih menjabarkan lagi seperti apa tema kita hari ini tentang solusi kecantikan dan berat badan serta nutrisi sesuai gen dan juga DNA. Di sini aja di Onyx Clinics.
Momoka 2007 sudah main ke sini. Itu Udah lama ya. 2007 acaranya di Samarinda. di mana di masa kepemimpinan saya yang telah menginjak tahun ketiga. Good point-nya bahwa kita itu dihadapkan pada kreatif beliau ini betul-betul memperhatikan kami. Minta kopinya dong buat Mas Rido. Mas Rido juga penggemar kopi ini. Oh boleh, ini enak banget nih. Kanja kopi. Ya, terima kasih. Oke. Keren banget. Terima kasih Mas Rido. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life masih disiarkan langsung dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kita masih di Onyx Clinics dan masuk ke segmen yang kedua. Masih bersama dengan kedua narasumber nih, sahabat Onyx, masih bersama dengan Dr. Sylvia dan juga ada Mbak Mita ya.
Dan yang pasti tadi dengan tema kita adalah solusi kecantikan, berat badan, dan nutrisi sesuai gen serta DNA. Jadi di awal juga sudah jelasin sama Bu Dokter juga bahwa ternyata kalau kita diet itu lebih bagus periksa genetiknya dulu ya. Jadi tidak boleh asal-asal untuk diet segala macam ya. Karena bisa berbahaya dan berakibat fatal juga ya. Kalau dari Mbak Mita tadi ada promo menarik nih ya. Dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Ini luar biasa, Rumah Sakit Pertamina ini udah kayak mall ya. Apa aja ada Ada ya. promo-promonya ya jadinya ya. Oke, baik Bu Dokter, ini saya ada pertanyaan. Untuk zaman sekarang nih, apalagi kan beberapa khususnya buat wanita nih ya, pengen dapat tubuh yang bagus, yang bener-bener proporsional lah, nggak kurus juga nggak gemuk biasanya. Kadang-kadang bahkan kita kalau lelaki ngelihat udah bagus kok badannya udah nggak kurus, tapi kata mereka enggak, ini belum masih gemuk kata dia gitu. Padahal ini berarti udah tinggal 40 kilo ya. Saya bingung kadang-kadang juga ya kayak gitu ya Bu Dokter ya. Nah ini, zaman sekarang sudah ada pemeriksaan genetik untuk mengetahui diet yang tepat. Pemeriksaan itu pemeriksaan apa nih Bu Dokter? Silakan. Nah, yang tadi sempat saya bilang Ya. bahwa pemeriksaan yang terbaru itu ada namanya pemeriksaan nutrigenomik. Nah, dari situ biasanya kita bisa melihat, kita bisa mempelajari nih Mas, Oke. makanan yang kita konsumsi itu biasanya ada responnya terhadap genetik kita. Ya, Contoh, contohnya misalkan Mas sering ini nggak minum kopi. bukan sering tapi beberapa kali sih. Nah, Nggak. biasanya misalkan Mas Regi minum kopi, misalnya Mbak Meta minum kopi. Kopi. Tetapi misalkan Mas Regi ternyata kalau minum kopi jantungnya berdebar. Iya, karena kebetulan lagi di Tajam Debt Collector kan Bu Oh, Dokter ya. itu apalagi ya. Berdebar ya. Apalagi ya. Iya, Terus iya. habis itu jadi gelisah, Iya, kemudian malamnya nggak bisa tidur. Nggak Nah, tidur. sedangkan kalau Mbak Meta dia bisa Iya, aja. sering ada seperti itu loh Bu Dokter ya. Nah, ternyata kalau dinilai, ternyata dari pemeriksaan ternyata ada variasi genetik pada orang. Oke. Ternyata makanan yang mengandung kafein pada orang-orang tertentu dia tidak cocok dan bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Oleh karena itu kita bisa melakukan pemeriksaan sedini mungkin sehingga kalau misalnya kita tahu oh ternyata gennya untuk kafein nggak bisa banyak-banyak, sehingga kalau bisa kita batasin. Mungkin sehari cuma 2 cangkir sehingga tidak bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, jantung dan sebagainya. Seperti Sehingga itu. kalau bisa kita cegah sedari dini. Iya, karena kan ada beberapa orang biasa bilang kalau udah minum kopi kadang-kadang nggak bisa tidur. Ada juga yang enggak, saya minum kopi seharian Biasa tidurnya aman aja, nggak berpengaruh juga. Ternyata genetik tadi ya. Ternyata ada variasi Ada genetik. variasi genetik di situ. Jadi ini kita dapat ilmu lagi nih sahabat Onyx. Jadi maksudnya ada yang orang memang cocok untuk ngopi setiap hari, ada juga yang tadi disarankan dokter ya mungkin sehari 2 cangkir saja sudah hanya cukup ya. rekomendasinya gitu. Rekomendasi seperti itu. Baik, selanjutnya ini mengapa harus diperiksa genetiknya nih Bu Dokter? Apakah nanti bakal berpengaruh dan berakibat fatal gitu? Kenapa biasanya ada pemeriksaan? Kenapa sih harus nyampe genetik? Biasa Ya, kan benar. cuma periksa standar biasa, Ya, periksa badan, betul. periksa biasa. Nah, kenapa harus ada genetik? Biasanya sifat dasar manusia itu kan biasanya kita ingin tahunya besar kan ya, Mas? Iya. Nah, biasanya pasti ada pertanyaan, kenapa sih manusia ini sakit? Kenapa sih orang ini sakit? Apakah tidak bisa dicegah? Betul. Nah, karena biasanya kalau sakit udah pasti biaya. Ya. Ya, udah pasti cost. Ada biaya uang yang dikeluarkan untuk berobat ke rumah sakit, untuk berobat ke dokter dan sebagainya. Belum lagi ada keterbatasan fisik ataupun kecacatan. Ya. Misalkan karyawan yang harusnya dia bisa jadi manajer ataupun dia bisa jadi pejabat-pejabat, ternyata karena misalkan stroke jadi dia harus mengundurkan diri. Nah, karena sakit itu. Nah, karena adanya kondisi tersebut, maka ilmuwan-ilmuwan melakukan pemeriksaan secara genetik sehingga mereka melihat apakah faktor genetik ini bisa mempengaruhi. Nah, dari situ kita berharap bisa mendeteksi secara dini, ya, mencegah penyakit-penyakit ke depannya. Iya, benar-benar. Jadi itulah gunanya kadang-kadang kita mesti MCU ya, dokter ya. Medical Jadi check up medical check rutin. up, periksa. Kadang-kadang kan kita juga jadinya ada beberapa orang yang saya tanya takut untuk periksa. Karena dia takut dengar kabar buruk nih Bu Dokter. Iya. Tapi kan lebih buruknya lagi kalau kita telat memeriksakan kan ya Mbak Mita ya, itu berbahaya sekali karena di saat kita sudah tahu penyakit kita apa, kita lebih gampang untuk mengantisipasi seperti yang dokter bilang tadi. Para tim ahli melakukan penelitian dan biar bisa lebih tahu nih penyakit orang nanti bakal jadi seperti apa jika diperiksa sejak dini, seperti itu. Makanya nih sahabat Onyx, jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan kita bersama. Satu lagi Bu Dokter, untuk contoh parameter pemeriksaan genetik panelnya apa aja ini? Karena kita sekarang hari ini bicara tentang berat badan Ya. ya, tentang solusi kecantikan dan berat badan. Ternyata di dalam pemeriksaan genetik kita bisa melihat untuk pengelolaan berat badan. Ya. Ya. Ada orang yang makan banyak tapi kurus terus. Ada, Nah, betul. ada orang yang makan sedikit atau nafas saja udah gemuk. Iya bener ya. Di situ biasanya Mas kita bisa melakukan ada
panel untuk genetiknya, apakah gennya ini berperan ataupun gennya ini berisiko memang naik berat badannya cepat. Nah, kita bisa lihat di situ. Karena dalam pengelolaan berat badan kan tidak hanya sekedar energi yang masuk dengan energi yang keluar. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, oh ternyata gennya cenderung gampang naik berat badan. Kemudian kita butuh dari data gen itu ternyata konsumsi proteinnya yang tinggi supaya turun berat badannya bagus, nggak naik lagi, nggak yoyo. Nah, dari pemeriksaan genetik itu ada semuanya. Ternyata butuh lemak yang baik untuk memaksimalkan turun berat badannya. Di situ ada. Sebenarnya lengkap untuk pengelolaan berat badan juga ada. Berarti sebenarnya kalau kita mau lihat orang yang makan banyak tapi tidak gemuk bukan cacingan ya, Bu Dokter? Ya, bukan cacingan. Kan gitu ya. Salah Ini orang cacingan gitu ya. Atau enggak ada juga yang bilang makan nggak naik badannya, iya sih makannya nggak bismillah gitu katanya. Nggak ada urusannya sebenarnya dokter, sebenarnya dari genetik ya sebenarnya ya. Salah satunya dari variasi genetik, kemudian kita perbaiki pola makan dan gaya hidupnya. Nah, itu dia. Seperti itu sahabat Onyx ya. Oke, terima kasih Bu Dokter penjelasannya luar biasa. Saya beralih ke Mbak Meta dulu nih ya. Seperti tadi dijelaskan, beliau ini adalah Senior Officer Marketing Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Nah, pertanyaannya, paket apa saja nih yang ada di klinik gizi Rumah Sakit Pertamina Balikpapan? Karena beberapa orang kan pasti, saya masih pengen tetap makan enak, tapi gizinya juga harus ada dong, bukan cuma bobot badan yang naik gitu. Gimana nih, Mbak Meta, silakan. Ya, makasih Bang Reza. Ya. Di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, kami sudah siapkan untuk paket layanan gizi dan obesitas. Ini ada 3, paket layanan weight loss, paket layanan shaping, dan paket layanan nutrigenomik. Di mana kami untuk paket-paket tersebut dengan multidisiplin. Jadi di situ ada dokter spesialis gizi, dokter psikiatri, juga ahli gizi, pendampingan ahli gizi, fisioterapi juga ada, dan tidak lupa juga kami menggandeng fitness center terkenal bintang 5 luar biasa ya. Jadi makanannya, asupannya ini sudah terjaga, ditambah dengan olahraga yang benar, yang rutin, bisa berarti jadi lebih sehat juga ya, Mbak Mita. Ditambah satu lagi, Bang Reza. Apa itu? Kami juga siapkan untuk catering santap sehat. Jadi pokoknya semuanya saling terpadu lah. Iya, betul-betul. Karena kita yang beberapa minggu lalu kita talk show dengan ahli gizi juga. Ternyata kita boleh nanya dulu ya, maksudnya gizi yang diberikan itu untuk makanan saya, dan saya ini orangnya seperti ini, cocoknya makan apa ya gitu ya. Karena kemarin sempat ngobrol juga mengenai beras merah itu, Bu Dokter. Kadang-kadang kan orang di rumah, saya mungkin alhamdulillah tidak ada penyakit, tapi saya makan beras merah ya biasa aja. Tapi bagi orang lain kok rasanya aneh ya Mas beras merah, karena nggak kayak beras putih, dia agak manis ya. Tapi menurut saya beras merah ya biasa, cuman kadang-kadang orang yang kena diabetes itu kan makannya agak dibedain kalau di rumah, kasihan. Jadi mungkin ini salah satu solusi juga ya Mbak Meta ya, Bu Dokter. Jadi silahkan pesan catering santap sehat ya di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Karena kita selain pesan catering, kita bisa nanya nih standar gizinya, karbonya seperti apa, proteinnya bagaimana ya. Dan bisa langsung dipesan, bisa langsung diantar ke rumah. Betul. Ini luar biasa, keren sekali nih sahabat Onyx. Nah, kebetulan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Bu Dokter dan juga Mbak Meta yang sudah join di Onyx Clinic siang ini di talkshow kita. Ini dari Baba di Balikpapan, ya. Oke, mengatasi perut buncit akibat minum obat penggemuk badan, pil. Padahal tubuh saya agak kurus setelah berhenti minum obat penggemuk, sepertinya ada angin di bagian bawah perut. Masuk angin aja ini. Kembung ya. Iya, kembung. Oke. Oke, gimana nih, Bu Dokter? Jadi gini, kalau untuk mau menurunkan berat badan sudah pasti biasanya pilar-pilarnya itu harus biasanya ada 4 ya. Satu adalah perubahan gaya hidup dari pola makan. Kemudian kedua olahraga. Kemudian yang ketiga pentingnya konsistensi. Ya, keempat apabila dibutuhkan memang ada terapinya. Ya, jadi kalau untuk mengempeskan tadi bagian perut udah pasti makannya harus diatur, karbohidratnya harus dipilih yang rendah karbohidrat. Ini habis olahraga makan 3 piring ya, aja dong. Sama aja. Jadi olahraga juga harus teratur, kemudian seminggu 3-5 kali, belum lagi harus konsistensi, nggak bisa tuh cuma sekali. Ini yang berat nih Bu Dokter, konsistensinya ini ya. Konsistensi, kemudian punya motivasi yang kuat gitu, motivasi jangka panjang. Jadi diet nggak hanya cuma sementara, kalau bisa dilakukan jangka panjang untuk kesehatan. Untuk ada hasilnya, ini mau hasilnya bagus baru 2 hari udah males-males kan. Komitmen. Iya, komitmen. Itu yang susah sebenarnya. Baik ya, Baba di Balikpapan ya sudah jawab sama Dokter Silvi. Selanjutnya, hai Dok, aku baru melahirkan 4 bulan lalu dengan SC. SC itu apa Bu Dokter? Sesar ya. Sebulan pasca sesar aku udah halangan 2 kali karena nggak menyusui. Jadi haid, tapi setelah bulan ketiga
IUD. IUD, ya. Ya, IUD haid aku jadi jarang, hanya bercak-bercak aja. Udah 2 bulan begini terus, bakalan terjadi kegemukan nggak sih, kata dia. Ini dari Klaura. Ya. Biasanya memang gini, faktor kegemukan banyak hal ya, nggak tentang pola makan aja, nggak tentang hanya olahraga saja. Biasanya ada juga faktor misalkan sedang konsumsi obat-obat hormon ataupun yang tadi misalnya IUD. Sebaiknya kalau saran saya kontrol dulu ke dokter spesialis kandungan juga. Ya, benar-benar. Itu Jadi penting tidak dulu. tidak Karena kan salah ada- mengertikan ya, Bu Dokter ada ya. bercak-bercak atau apa sebagainya, coba konsultasikan dulu kan. Baiknya pakai baiknya seperti apa. Habis itu nanti baru biasanya kita lakukan dulu dilakukan pengelolaan berat badannya. Kalau mau turun berat badan silakan saja. Oke, seperti itu. Jadi lebih baik, lebih aman konsultasi ke dokter kandungannya dulu ya, Bu Dokter ya, biar lebih aman. Selanjutnya pertanyaannya ini buat Mbak Meta, menanyakan untuk harga yang ditawarkan untuk catering. Catering tadi yang apa tadi, sehat? Santap sehat. Oke, baik. Ini kayaknya berminat sekali dia ini. Oh, Makanya boleh. menanyakan harga nih ya. Oke, silakan Mbak Meta. Ya, makasih Ibu. Baik, kami juga menyiapkan snacknya juga, terus untuk sarapan, untuk makan siang dan makan malam, ya kan? Jadi biasanya kami akan ada berikan diskon, apalagi kalau misalnya Ibu seminggu pemesanan, wah langsung deh kami kasih diskon, ya kan? Terus Ibu nambah lagi nih, teman Ibu mungkin ada mau, saya juga ikutan dong. Ya, kami akan siapkanlah promo-promo yang ya cukup terjangkau buat Ibu. Dan untuk lebih lengkapnya, Ibu bisa kontak nih ke nomor catering santap sehatnya yang nanti kami akan berikan. Bisa tanya-tanya dulu, karena kami juga tidak hanya langsung memberikan, oh Ibu mau sarapan pagi, kami memberikan sarapan, kami langsung kasih nih Iya. harganya. Tetapi biasanya Konsultasi ahli dulu. gizi akan memberikan, oh Ibu bagusnya seperti ini, misalnya ada riwayat diabetes Ya, misalnya, misalnya. terus jantung. Ya. Jadi nggak langsung Ibu pesan kami berikan, tidak, Ya, tapi enggak. kami akan berikan edukasi dulu atau konsultasi dulu. Jadi supaya aman nih untuk cateringnya. Dan di dalam kemasan juga itu tertera, misalnya dari dokter ahli gizinya mau untuk sarapan 500 kalori misalnya. Oke. Jadi ada itemnya tuh sudah disiapkan. Nah, Gitu. seperti itu. Jadi sebenarnya tidak asal sekedar mesen makan sarapan, tahu-tahu badannya kenyang aja. Iya. Tapi ini bersama dengan Santap Sehat, catering sampai ke Pertamina, bisa konsultasi ya. Jadi sekarang saya mau sarapannya ini, terus siangnya saya boleh makan ini nggak? Terus nanti malam saya pengen makan ini, boleh nggak? Gitu ya. Jadi bisa dibantu. Jadi sebenarnya semuanya paket lengkap nih. Iya, Periksa gizi boleh juga, konsultasi juga boleh, bahkan cateringnya dari sini pun boleh banget Boleh gitu ya, banget. Mbak Meta dan Lengkap. juga Bu Dokter. Oke. Pertanyaan berikutnya ini cara menambah berat badan dan mengatasi depresi, Dok. Sabar, jangan dijawab dulu ya. Buat sahabat Onyx yang masih mau bertanya, kita akan break dulu. Kita akan masih masuk ke sesi yang ketiga atau ketiga nantinya untuk masih berbicara soal tema kita pada siang hari ini tentang solusi kecantikan, berat badan dan nutrisi sesuai gen dan juga DNA di Onyx Clinics. Jadi pastikan jangan kemana-mana, di sini aja. Pertamina Balikpapan Hospital is one of the biggest and equipped hospital in Balikpapan. We serve any kind of people, no matter who they are. Because we work with whole heart to help those people who need our help. We realize society needs something quick, excellent, on time, and convenient services. It is something that Pertamina Balikpapan Hospital keep on progressing every single time that we have. We believe if we keep on working hard, we will achieve something bigger in the future. Pertamina Balikpapan Hospital is one of the biggest and equipped hospital in Balikpapan. We serve any kind of people, no matter who they are. Because we work with whole heart to help those people who need our help. We realize
society needs something quick, excellent, on time, and convenient services. It is something that Pertamina Balikpapan Hospital keep on progressing every single time that we have. We believe if we keep on working hard, we will achieve something bigger in the future. Momoka 2007 sudah main ke sini. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Kita masih di Onyx Clinics yang hari ini masih di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Jangan lupa untuk follow Instagram @rs_pertamina balikpapan karena kita udah live juga di situ. Jadi buat sahabat Onyx yang baru join, baru gabung, jangan lupa yang mau bertanya, 5 penajat terbaik akan mendapatkan merchandise menarik dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kita masih bersama dengan Dr. Silvi dan juga Mbak Mita. Dan temanya solusi kecantikan, berat badan, serta nutrisi sesuai gen serta DNA. Segmen 1 dan juga 2 sudah dijelaskan oleh Dr. Silvi pentingnya memeriksakan genetika kita ya. Sebelum kita melakukan diet, jadi biar lebih aman juga. Dan dari Mbak Meta juga menjelaskan beberapa promo dan juga harga serta bisa berkonsultasi untuk pemesanan catering ya. Santap sehat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Oke, saya ke Bu Dokter lagi nih. Untuk pemeriksaan genetika dan pengelolaan berat badan, sebenarnya fungsi utamanya apa sih Bu Dokter? Jadi kalau kita lihat untuk pengelolaan berat badan, sebenarnya gini Mas, biasanya dalam pengelolaan berat badan kan kita punya teori nih, ya supaya berat badan kita nggak gemuk, apa? Teorinya biasanya seperti timbangan. Apa yang kita masuk harus sama dengan apa yang keluar, jadi timbangannya seimbang. Betul. Biasanya kenapa berat badan orang gemuk? Biasanya apa yang dimakan lebih banyak dibandingkan apa yang keluar. Itu yang pertama. Atau enggak apa yang dimakan mungkin biasa aja, tapi apa yang keluar sedikit, maksudnya aktivitasnya sedikit. Biasanya kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah tua gitu ya. Atau enggak dua-duanya, apa yang dimakan banyak banget, terus aktivitasnya juga sedikit banget. Nah, tadi kita mau lihat di situ juga dalam pemeriksaan nutrigenomik kelihatan nih motivasi atau keinginan makannya tinggi itu bisa kelihatan dari variasi genetik kita. Jadi kita bisa bantu dengan orang yang memiliki variasi genetik untuk motivasi makannya tinggi bisa kita bisa kita cegah dulu gitu. Kemudian dengan juga diet yang tepat, kemudian yang saya bilang tadi apakah ada gen yang meningkatkan berat badannya. Nah, itu biasanya kita lihat secara keseluruhan dalam pengelolaan berat badannya. Oke, kalau misalnya kayak diet mayo itu seperti apa sih Bu Dokter? Nah, kalau diet mayo biasanya kan itu cukup terkenal ya beberapa yang tahun lalu. Biasanya dia tidak menggunakan garam sama sekali. Biasanya tidak kita sarankan. Hambar banget hidupnya ya begitu ya? Nggak pakai garam ya Bu Dokter ya? Ya. Karena kan itu penting, yodium juga kan ya Bu Dokter? Garam kan natrium klorida, nah itu penting kan biasanya di dalam tubuh kita kan juga ion-ion tubuh kita perlu. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalkan diet mayo biasanya tidak kita rekomendasikan. Iya, betul, karena berbahaya juga ya Bu Dokter ya. Turun berat badan tapi kan nanti dehidrasi. Dehidrasi, benar-benar. Sebenarnya kalau ada orang yang nanya, kenapa sih ada yang banyak makan tapi juga nggak gemuk, ada juga yang bagaimana cara biar kita bisa berat badannya turun dengan drastis. Gampang, banyakin aja utang ya. Itu bisa cepat turun berat badan. Sama bikin stres diri ya itu berat badan. Tapi kan ada yang stres makan juga ya. Ada yang stres juga ya sih kan beda-beda sih ya Bu Dokter Mbak Mita ya. Oke, tadi kita sempat di segmen kedua sebelum kita break ada pertanyaan cara menambah berat badan dan mengatasi depresi nih Bu Dokter. Silakan. Tadi kalau mau menaikkan berat badan sebenarnya harus dilihat dulu. Kenapa nggak bisa naik berat badannya? Apakah ada kelainan hormon, misalkan seperti hipertiroid, atau ada penyakit infeksi tambahan, paru dan sebagainya, gangguan penyerapan dan sebagainya. Apa memang karena dari makanannya yang kurang? Nah itu sebenarnya harus dilihat dulu penyebabnya apa. Ya. Walaupun misalkan dari memang asupan makanannya atau dari makanannya memang nggak banyak, berarti harus kita tambah satu makanan yang memang kalori tinggi tapi dia padat gizi, tapi bukan lemak dan gulanya juga dalam batas normal. Kemudian kedua saran saya sih seringin nih cemilannya tuh seringin tapi cemilan yang sehat. Jadi sehari bisa ngemilnya 3 kali. Jadi tapi cemilannya juga sehat. Kemudian juga dibutuhkan juga olahraga yang mengandalkan kekuatan otot bisa menaikkan juga berat badan. Nah depresi nih. Mengatasi depresi. Kalau depresi saran saya ya
ke dokter ahlinya ya, dokter Iya. spesialis kejiwaan. Kurangin urusan urusan orang lah, gampang Nggak usah sebenarnya. kepo-kepo ya. Suka kepo kadang malah orang yang senang dia yang depresi Nah, gitu dia ya, depresi. ngapain amat ya sebenarnya. Oke, makasih dok. Selanjutnya ada dia namanya ya. Saya ingin bertanya, saya ini sebenarnya termasuk kurus ya. Ya kita kan nggak tahu ya Bu Dokter. Nggak lihat, gimana sih? Tapi saya sering merasa gemuk dikarenakan bagian tubuh bawah saya termasuk besar, betis dan paha, kata dia ya. Sedangkan bagian atas kecil. Bagaimana ya dok agar tubuhnya bisa ideal? Saya pengen tangan saya lebih berisi juga, katanya gitu. Ya, nanti dokter baru Mbak Meta nih boleh nanti menjawab. Silakan Bu Dokter dulu. Ya. Jadi perawakan tubuh wanita tuh macam-macam. Ada bentuknya seperti apel ya, jadi besar semua gitu kan. Ada yang bentuknya pir, jadi kecil, Kecil di atas. kemudian di bagian pinggang besar. Nah, sebenarnya kita tidak bisa milih karena kan itu sudah bawaan ya di dalam Iya, tubuh. Kalaupun mau turun berat badan ya harus turun semuanya lemaknya, sehingga yang bagian atas juga mengecil, bagian bawah juga mengecil. Jadi sebenarnya kita tidak bisa memilih. Jadi harus turun berat badan dulu supaya lemak-lemaknya turun semua juga gitu. Karena kan tipikal badan orang beda-beda. Ada yang bentuk apel, bentuk yang pir dan sebagainya. Termasuk penumpukan lemak nggak sih dok kalau begitu tuh? Iya, biasanya kan, nah di situ penumpukan lemak kita kadang beda-beda masing-masing orang. Ada yang numpuk lemaknya di di lengan, ada Gede yang banget nih kalau di foto katanya. Ya. biasanya Ya, kalau cewek laki-laki di perut. Di perut. Sedangkan kalau perempuan biasanya di bagian paha atau nggak pinggang. Ah. Nah, itu kan dipengaruhi hormon juga. Betul betul. Nah ini harus diperhatiin. Jadi kalau kata dokter tadi tidak juga mesti memilah-milih salah satunya ya. Paling tidak turunkan badannya dulu. Turun secara keseluruhan. Turun dulu. Oke. Kalau dari Mbak Meta gimana nih? Nah, kalau dari saya, Pola makan nih pasti nih. selain pola makan, kami juga ada loh paket layanan vaping, Oke. di mana kami juga mempunyai alat baru yang namanya drainase limpatik. Menyambung dari penjelasan Dokter Silvi, Ya. ada biasanya ya wanita lah, contohnya saya lah. Ya. Ya. Ada pembesaran di bagian-bagian tertentu misalnya, Oke. seperti di lengan. Ya. Saya ini pengen ya nggak kecil tapi Berisi lah paling berisi lah, tidak ya. padat. Nah, Ya. di situ kita bisa masuk untuk paket layanan shaping. Jadi Shaping. pengecilan bagian-bagian tertentu. Ya, dari wanita. ya itu sih Bang Yang Reza. ditawarkan ya. Oke. Ya. Kalau untuk makanannya sendiri, yang cocok sebenarnya yang lebih utama dikonsumsi gitu deh, biar lebih gampang lah menurut mereka. Menurut Mbak Meta nih. Kalau menurut saya sih untuk pengecilan ya harus olahraga ya. Ya. Kalau makanan kan ibaratnya kita mau kurus makan, tapi kalau nggak kenceng kan sama aja nggak enak dilihat ya. Iya. Jadi Kurus malah kayak layangan putus ya Iya. jadinya ya. Dia Iya, kurus sedih tapi- lagi dong. tapi padat dan kenceng itu kan Wayang. kayaknya luar biasa ya. Iya, Dan betul. Jadi kayak kokoh lah ngelihatnya, Ya. kayaknya gregetan gitu ya, bagus. Terek kalau kata orang dulu mah ya. jadi sih Warnanya saran bagus. Meta ya olahraga lah, nggak usah terlalu olahraga yang keras. Ya. Jalan aja yang tanpa berbayar itu Mm-mm. juga lumayan loh. Apalagi kalau Iya. misalnya ada pasien yang hipertensi ya dok. Hmm. Apa kalau misalnya dia jalan itu bisa mengurangi untuk tekanan darah sih. Tekanan darah Iya. sebenarnya. Ya intinya sebenarnya Ya. olahraga yang paling murah itu kalau nggak jogging, jalan-jalan kecil. Yang Kita kadang-kadang orang kan berpikirnya olahraga butuh waktu, Mas. Nggak bisa, saya orangnya sibuk, saya nggak punya duit buat nge-gym. Yang nggak mesti gitu juga sebenarnya ya. Karena semua dari diri kita juga ya. Oke, lanjut. Terima kasih Mbak Meta dan Bu Dokter. Selanjutnya, saya ingin bertanya dari Virgin. Wah, namanya ya. Ini kayaknya nama grup band ini, The Virgin. Jika tidak suka sayuran, bisa diganti apa agar tetap bisa mendapatkan gizi yang seimbang? Dan saya seorang ibu menyusui. Kata Virgin namanya. Saya ingin tahu tentang menu gizi seimbang yang cocok untuk saya. Yang pertama dulu berarti ini. Tidak suka sayuran diganti apa? Katanya dia, Bu Dokter. Jadi biasanya dalam sayuran kan mengandung vitamin dan mineral dan serat ya. Ya. Sebaiknya sih memang konsumsi sayuran. Kalaupun nggak suka banget sama sayuran, biasanya coba konsumsi sayuran yang rasanya manis. Ya, Oh. misalkan kan kayak labu air atau kan buncis atau wortel kan rasanya lumayan manis, tidak Iya, pahit kan. benar. Itu mungkin salah satu tipsnya. Kalaupun benar-benar sama sekali tidak mau, berarti harus konsumsi buah-buahan, kemudian konsumsi makanan-makanan yang tinggi serat seperti kayak nasi merah tadi Kak, supaya betul. pengganti untuk seratnya. Seratnya ya, karena Jagung, kentang. kita makan sedikit pun sudah kenyang ya nasi merah itu ya, kalau kita Mbak Meta ya. Oke, baik itu ya. Nah, terus untuk menyusui nih katanya,
yang cocok, gizi seimbang. Yang cocok untuk, jadi kalau menyusui sebenarnya dia harusnya otomatis akan turun berat badannya, karena ketika menyusui kan juga membakar kalori. Oh, betul, Ya, betul. pada ibu menyusui dietnya juga harus hati-hati, bukan diet yang ekstrim, karena justru pada ibu menyusui ada kebutuhan kalori yang kita tambahkan. Ya, benar-benar. Gizi seimbang apa? Udah pasti ada karbohidrat. Karbohidratnya yang tinggi serat, yang saya bilang tadi. Nasi, jagung, kentang, dan sebagainya. Kalau nasi merah malah lebih baik. Lebih Kedua, bagus, benar. protein. Ya, protein misalkan ayam tanpa kulit, kemudian ikan, daging yang nggak pakai lemak, kemudian tahu, tempe untuk protein nabati, kemudian lemak-lemak baik bisa ditambahkan minyak zaitun dan sebagainya. Kemudian tentu saja buah dan sayuran kalau Ya. mau tadi. Nah, itu silakan. Karena ini sebenarnya bisa kita dapat di dekat-dekat rumah juga ada yang jual pasti Bu Dokter ya, Mbak Meita ya. Jadi sebenarnya bukan hal yang sulit lah untuk dilakukan. Selanjutnya, ini ada yang nanya juga, apakah ada batas maksimal makan telur setiap harinya? Dari Lia. Kenapa ya Lia ini ya? Silakan Bu Suka Dokter. makan telur kali ya? Ini mau makan. Saya juga sih suka makan telur juga sih Bu Dokter. Ya, telur itu memang Ada batasnya nggak gitu ya? telur itu memang enak, mudah didapat, mudah dicari, dan juga murah Ya. ya biasanya. Apakah Saya yang ada- terakhir Bu Dokter. apa murah ya? Murah meriah? Iya. Oke. Betul. Nah, kalau telur ada batasannya, pastinya semua makanan kan harus ada batasannya. Kalau terlalu berlebihan juga nggak bagus. Nggak bagus, betul. Telur kan ada putih telurnya bagus untuk protein, kuning telurnya ada mengandung kolesterol memang baik, tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Apakah ada batasannya? Tergantung dilihat apakah siapa ini tadi namanya? Lia. Lia ini ada kolesterol atau tidak ya. Kalau misalkan ada kolesterol, hati-hati untuk konsumsi kuning telurnya. Oh, begitu ya? Mungkin 2-3 hari sekali kuning telur. Kalau kolesterol, tapi kalau tidak sih setiap hari juga masih Nggak bisa masalah terbukti. ya, Bu Dokter ya. Oke, berarti ini Mbak Lia boleh nih, silakan dikonsumsi telur. Mungkin di rumah ada berapa piring, silakan dikonsumsi ya telurnya. Dan selanjutnya, micin kalau dikonsumsi setiap hari baik nggak sih untuk kesehatan? Oke, Bu Dokter, gimana nih? Sebenarnya micin itu kan monosodium glutamat. Dia Ya. tuh sebenarnya umami, memberikan rasa gurih. Sebenarnya Iya. diberikan tidak apa-apa. Betul. Tidak apa-apa. Saya yakin itu Bu Dokter. Karena itu juga bisa meningkatkan selera makanan, tetapi memang ada emang ada batasannya gitu untuk tidak terlalu banyak. Ya, benar. Karena orang-orang bilang terlalu banyak makan micin takutnya nanti bodoh. Bukan bodoh, karena nggak mau belajar. Udah Iya. itu aja sebenarnya ya. Iya, karena malas. Makanya micinnya disalahin. Ada-ada aja ya. Apa aja variasi makanan yang tepat agar anak tidak sembelit? Mungkin dari Mbak Mita mungkin bisa menjawab dulu nih. Nanti biar ditambah oleh Bu Dokter. Ada nggak sih tipsnya? Mbak Mita. Gizi. Iya, ayo. Mungkin siapa tahu bisa memberikan jawaban nih, variasi makanan nih. Terus ibu-ibu. Biar anak-anak tidak sembelit. Karena anak-anak sukanya kan makan cemilan-cemilan, jajan-jajan manis-manis gitu ya. Ya, itu tadi yang sudah dijelaskan. Kalau saya sih kasih ke anak-anak saya nih, Bang Rega, ya buah-buahan, ya pepaya itu kan, pepaya, terus minum air putih juga. Iya, betul, gitu itu kan. penting sekali buat tubuh juga. Terus ya buah-buahan sih, yang sayur-sayuran itu Sayur-sayuran. ya, supaya Tapi kan tidak masih semua sehat. anak-anak kan mau makan sayur ya, Bu Dokter Kan ya. modifikasi. Nah, Makanya Oh. coba tanya-tanya lah di ini klinik catering santap sehat Catering kita di sehat, SPB. iya. Kita akan berikan tips-tips nih supaya anak juga jadi doyan makan, karena tadinya misalnya sayur pare pahit, wah nggak enak nih, tapi bisa dimodifikasi oleh tim kami, gizi Iya. kami, jadi supaya kelihatannya menarik dan enak Dan rasanya. enak, baik. Ya sih. Baik, terima kasih Mbak Mita. Kalau Bu Dokter sendiri gimana nih untuk variasi makanan agar tidak sembelit si anak ini? Iya, setuju saya. Seperti Mbak Meta tadi, berarti perbanyak konsumsi serat dari buah dan sayuran. Tadi tipsnya juga benar. Jadi kalau bisa dibuat variasi ya, jadi warna-warni, dibuat nugget atau apa. Jadi mau nggak mau anak-anak jadi juga suka makan sayur Iya. ya. Kemudian juga tadi air putih, konsumsi air putih. Kemudian anak-anak juga harus bergerak supaya juga ususnya bergerak dan dia bisa buang air besar. Iya, karena kan anak-anak lihat penampakan ya, penampakannya bagus dimakan sama dia. Ya. Kalau penampakannya biasa aja dia nggak mau makan gitu dia ya bosan sebenarnya. kan kalau anak-anak. Betul. Satu lagi nih, Bu Dokter, apakah tubuh kita bisa mendapatkan protein dari daging via kaldunya saja tanpa mengkonsumsi dagingnya? Gimana nih? Jadi dapat protein dari hanya air kaldu. Air kaldu berarti. Tidak bisa. Jadi kita harus konsumsi juga dagingnya Ya. ya. Entahkah daging ayam ataukah daging sapi ataupun ikan. Nah, sebenarnya harus kita konsumsi dagingnya. Kalau cuma airnya kan hanya air. Iya, Paling benar. mungkin ada mineral-mineralnya tapi, Tapi proteinnya tidak ada. Ini rugi nanti yang jual daging di pasar ya. Wong kaldu doang, Kaldu, dagingnya nggak iya. dibeli-beliin sama dia ya. Bahaya juga nih kalau gini. Ini Oke. hemat ya kayaknya. Ya? Mau berhemat. Iya, tapi
jatuhnya kan ini jadi susah sebenarnya Bu Dokter, bukan berhemat ya. Oke, kita masih ada beberapa pertanyaan juga dan masih ada beberapa pertanyaan yang bakal dijawab sama Bu Dokter dan juga Mbak Meta. Jadi buat sahabat Onyx, sekali lagi yang masih menyaksikan live kita di Instagram @rspertamina Balikpapan, silakan join sampai dengan akhir nanti dan ingat kita masih di sini tentunya di Onyx Clinics. Pertamina Balikpapan Hospital is one of the biggest and equipped hospital in Balikpapan. We serve any kind of people, no matter who they are. Because we work with whole heart to help those people who need our help. We realize society needs something quick, excellent, on time, and convenient services. It is something that Pertamina Balikpapan Hospital keep on progressing every single time that we have. We believe if we keep on working hard, we will achieve something bigger in the future. Momoka 2007 sudah main ke sini. Itu Udah lama ya. 2007 acaranya di Samarinda. Aku Bupati Penajam Pasir Utara, di mana di masa kepemimpinan saya yang telah menginjak tahun ketiga. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sampailah kita di segmen keempat atau segmen terakhir kita di Onyx Clinics hari ini dengan tema solusi kecantikan, berat badan, dan nutrisi sesuai gen dan juga DNA. Bersama Dr. Sylvia Petarigan, SPGK, selaku dokter klinik gizi dan obesitas Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Dan juga ada Mbak Leni Meitaulur S. Sarjana Keperawatan, MM, Senior Officer Marketing Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Ya. Tema kita ini sebenarnya solusi kecantikan, berat badan, dan juga nutrisi nih, dokter. Beberapa orang merasa gemuk itu cantik. Ada juga yang bilang tidak gemuk itu cantik gitu. Jadi tergantung dari bagaimana persepsi kita sebenarnya, Bu Dokter ya. Tapi sebenarnya dokter sendiri ngelihat hal-hal fenomena seperti ini di masyarakat, sebenarnya
seperti apa sih ngeliat orang cantik itu seperti apa sih, Bu Dokter? Kalau untuk perawakan cantik jelek itu sebenarnya kan relatif Betul. ya, tergantung selera kita, Bagaimana persepsi kita sudut ya. pandang kita aja? Kalaupun gemuk, kurus, nah itu biasanya kalau saya sudah pasti melihatnya objektif. Betul. Ya, karena kan ada namanya berat badan, indeks massa tubuh, terus kriterianya apakah berat badannya normal, Ya. atau kalau gemuk saya melihatnya lebih dari segi kesehatan dibandingkan Oke. dari segi kecantikan dan sebagainya gitu kan. Ada baiknya kan sehat dan cantik. Nah, Ya. itu kan lebih double-double Betul, manfaatnya. betul. Dapatnya bonus ya. Bonus. Sudah cantik, sehat lagi ya gitu ya. Lebih baik. Ini sudah ndak cantik, gaya betul lagi orangnya ya. Agak susah sebenarnya ya begitu ya. Oke, Bu Dokter. Pertanyaannya, pemeriksaan yang dilakukan sampelnya dari mana dan dilakukan berapa kali untuk genetik nih? Nah, menariknya pemeriksaan ini hanya dilakukan sekali seumur hidup. Nah, jadi nggak usah mikir nanti besok periksa lainnya Ulang nih Dok, nggak lagi, usah iya. ya. Tidak usah cek-cek ulang lagi karena hanya Oh. satu kali seumur hidup karena genetik kita kan nggak akan yang berubah seperti Betul, apa. betul. Ya. Jadi hanya satu kali dan dilakukan pemeriksaan darah. Itu doang ya. Tidak harus puasa atau apa, kapan saja bisa. Dan satu tidak kali usah seumur hidup. berkali-kali ya, nggak usah tidak usah berkali-kali. khawatir. Nah, ini nih jadi ini penting sekali yang mau diet apapun itu paling tidak periksa dulu ke ahli gizi, dietnya boleh atau tidak nih karena kadang-kadang yang saya bilang tadi, cewek itu kadang ngerasa dia masih gemuk padahal kalau kita lihat udah kurus sebenarnya ya. Ada bahkan yang merasa kayak ya penimbunan lemak lah seperti apa. Jadi harus diatur pola makannya dulu ya, Bu Dokter ya. Oke, untuk Mbak Mita nih, layanannya apa saja dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan serta keuntungan dari layanan yang diberikan untuk khusus mungkin untuk catering dan juga yang lain-lain. Silakan Mbak Mita. Untuk paket layanan weight loss, di mana di dalam paket tersebut yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita adalah terdiri dari dokter ahli gizi, spesialis ahli gizi juga, dan konsultasinya 6 kali. Ini dalam promo ini kita untuk 3 bulan ke depan, 3 bulan ya Bang Rega. Jadi dalam 3 bulan itu untuk paket weight loss ada konsultasi dokter spesialis gizi sebanyak 6 kali. Oke. Terus untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 2 kali. Konsultasi dokter spesialis psikiatri 2 kali. Dan juga ada pendampingan dari fisioterapi kami, monitoring harian oleh perawat pendamping dan juga pemeriksaan antropometri sebanyak 3 kali. Oke. Dan kami juga akan memberikan bonus nih, Bang Rega. Wow, Ya, ada bonus ya? ada dong. Kayak karyawan ya dikasih bonus ya? Ada Mbak Mita, bonus ya? dan ada ini lagi apa diskon lagi ya Wah. kan? Luar biasa pokoknya RSPD ini Iya. ya. Jadi bonus itu terdiri dari timbangan makanan, dietary notebook, food journaling, pedometer dan juga untuk kunjungan ke fitness dan swimming center di Blue Sky dan CNC. Wow. Dan di CNC mau ikut apa aja lah di situ, pokoknya bebas. Iya, Ya, jangan ikut jadi- karyawannya pulang aja ya. Mau ikut latihan boleh mah di Boleh, situ ya. pokoknya kami Izin. memberikan yang terbaik lah untuk sahabat Onyx. Oke, Ya. nomor yang bisa dihubungi jika mau berlangganan. Untuk nomor yang bisa dihubungi boleh ke 0812 2847 2045 ya. Oke. 0812 2847 2045. Nah, Jadi untuk sahabat Onyx bila menggandeng teman-temannya untuk 2 sampai 5 orang kita berikan lagi diskon sebesar 15%. wih. Ya, luar biasa kan? Biasa nih. Terus kalau 6 sampai 10 kita diskonkan lagi sampai 20%. 20%. Terus lebih dari 10, Ya, 12 sampai 80 orang misalnya gitu ya. pokoknya lebih dari 10, 11 lah nggak apa-apa Ya, juga. Itu Itu kita berikan lagi diskon 25%. wah. Luar biasa pokoknya. Datanglah ke klinik gizi dan obesitas, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik Nah, buat sahabat ini Onyx. menarik sekali nih, makanya sangat penting untuk bisa memfollow Instagram dari Rumah Betul. Sakit Pertamina Balikpapan karena ada informasi terbaru yang bisa didapat di situ ya. Terima kasih Mbak Mita. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi? Masih ada? Satu lagi Oh, boleh dong. Nanti teman-teman sahabat boleh. Onyx mau pesan makanan nggak ada konteksnya. Ya. Jadi untuk sahabat Onyx bila ingin memesan makanan atau mau konsultasi dulu nih, saya bagusnya apa nih, makan apa, diet apa, boleh hubungi ke 0821 4965 0621. Ya, sekali lagi. Sekali lagi 0821 4965 0621. Oke, baik. Cukup itu saja. Baik, terima kasih Mbak Mita ya. Semoga dari note sama sahabat Onyx, dan sekali lagi untuk catering sehat silakan pesan langsung di catering Santap Sehat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan ya.
Bu dokter, ada pertanyaan lagi nih. Apakah di Rumah Sakit Pertamina ada program diet dengan dokter khusus? Dikontrol hingga dengan berat ideal. Lalu apakah program tersebut ada batasan usianya? Terima kasih. Nah, program tadi sudah dijelaskan Mbak Meta, ada. Ternyata, Ada berarti ya? Ada program untuk menurunkan berat badan hingga berat badan ideal selama 3 bulan. Selama 3 ya. bulan. Kemudian apakah ada batasan umur? Sebenarnya tidak ada batasan. Mau usia remaja, usia muda, Dewasa, gitu, atau enggak gitu dewasa, ya. atau enggak usia lanjut usia Iya. juga bisa. Sudah bisa ya. Jadi intinya di sini sudah disiapkan semua. Silakan menghubungi nomor yang disebutkan oleh Mbak Mita tadi ya. Atau yang paling gampang follow Instagram lah ya. Instagram aja. Iya, itu paling mudah. Oke, selanjutnya ini ada Lutfi yang mau nanya. 4 bulan lalu saya coba diet alami tanpa herbal dan lain-lain. Alhamdulillah berhasil, namun kebablasan turunnya. Awalnya berat badannya di 98 kilo turun menjadi 75 kilo. Ya, diminta sama keluarga untuk dinaikkan lagi menjadi 80 sampai 85. Namun agak susah naiknya. Mohon sarannya Bu Dokter dan juga tim bagaimana cara yang tepat bisa menaikkan berat badan secara alami, tepat dan sehat. Terima kasih. Ya, kebablasan ya, keenakan diet dia ini ya. Mungkin lebih banyak uang yang sisa kan. Bagus nih kayaknya nih ya. Lebih hemat. Silakan dokter. Jadi kalau mau menaikkan berat badan ya tinggal tambahkan lagi asupan kalori makanannya. Dipilih mungkin yang sebelumnya mungkin dietnya diturunkan sampai 1.300 kalori, naikin lagi aja sekitar 300 sampai 400 kalori. Oke. Jadi ditambahkan aja kalorinya lagi, kemudian olahraganya dipilih yang bisa menaikkan berat badan. Nah. Misalkan yang tadi, misalkan angkat dumbbell atau Ya. angkat barbel kecil sehingga bisa naikkan Betul. berat badan juga. Nah, itu bisa dicoba ya Mas Lutfi ya. Silakan, ada juga mungkin yang lain yang belum sempat bertanya tapi diwakilkan oleh Mas Lutfi ya. Ada pertanyaan dari Instagram Bu Dokter dari Devi Sinaga. Dokter, saya kan lagi proses diet. Kebetulan saya tidak makan nasi. Seberapa lama saya bisa untuk tidak makan nasi? Tergantung Mbak Devi, kalau nggak lapar jangan makan nasi ya. Nggak usah makan nasi. Nggak usah, Tunggu ya? aja. Iya. Tunggu lapar. Tunggu lapar aja baru makan nasi ya. Anda diet sendiri tapi begitu makan nasi nanya ke dokter. Gimana sih Anda ini Mbak Devi? Silakan Bu Dokter. Sebenarnya tergantung ya. Nasi sebenarnya tidak harus dijauhi ya. Iya, Nah, kita benar. bisa tetap konsumsi nasi, yang penting satu porsinya. Kedua, nasinya biasa dimakan bareng apa? Nah, itu PR-nya biasa itu ya. Nasi ternyata makannya bareng gorengan. Nah, Ya, tapi yang disalahin nasinya. benar. Jadi nasi itu sering jadi kambing hitam. Betul, padahal dia warna putih ya, nggak Iya, hitam ya Bu benar. Dokter ya. Padahal itu bukan kambing juga ya. Gimana cara ngebedainnya? Oke, Bu Dokter, ada lagi dari Instagram namanya Aura_dia. Kalau punya gastritis kronik bisa diet nggak? Di gastritis kronis apakah bisa diet? Tentu bisa ya. Ya. Justru dengan melakukan diet yang benar atau pemilihan makanan yang benar justru bisa mengurangi gejala gastritisnya ya. Jadi kalau diet yang benar biasanya kita ada makan utamanya 3 kali, makan selingannya 3 kali dengan konsumsi jumlah kalori yang tepat. Harusnya sih bisa. Harusnya bisa ya. Tinggal cara pelaksanaannya betul atau tidak. Udah seperti itu aja ya Bu Dokter ya. Oke, lagi nih ada lagi banyak banget pertanyaan ini ya. Apakah benar sumber protein hewani lebih baik dibanding dengan sumber protein nabati? Dari Ana di Gunung Sari. Ya, kalau apakah protein hewani lebih baik? Memang benar, karena dalam protein hewani, biasa ayam, ikan, daging, dia punya namanya asam amino, rantai cabang yang lengkap dibandingkan protein nabati yang ada di tahu dan tempe. Sehingga memang lebih lengkap, dan kalau baiknya sih tetap dikombinasi, nggak hanya protein hewani, tetap ada juga nanti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan sebagainya. Oh, seperti itu. Jadi dikombin aja ya Bu Dokter ya. Jadi tidak mungkin hewani lebih baik yang makan hewani Iya, terus ya. Jangan juga nanti duitnya malah habis ya. Malah nyusahin diri sendiri jadinya nanti Bu Dokter ya. Kata dokter boleh makan daging terus. Iya, tapi kan sesuaikan dengan pendapatan ya. Nanti pendapat tidak seberapa makannya daging mulu hari-hari ya. Yang ada hewaninya terpenuhi, berantem sama istri ya. Oke, Bu Dokter, ini sudah masuk di sesi terakhir kita juga. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan untuk sahabat Onyx mengenai tema kita hari ini adalah solusi kecantikan dan berat badan serta nutrisi sesuai gen dan juga DNA. Bu Dokter, silakan. Baik, mari sahabat Onyx cari tahu tentang tubuh kita, terutama untuk genetik kita, sehingga kita tahu makanan dan minuman yang kita konsumsi bisa lebih optimal untuk kesehatan kita. Nah, seperti itu ya. Dan Mbak Meta, ada yang mau ditambahkan? Silahkan, tadi belum disampaikan mungkin. Jangan lupa ikutan program yang ada di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, paket weight loss, paket nutrigenomik, dan juga pemesanan di catering santap sehat.
ini promosinya sampai 3 bulan aja loh, ke depan sampai bulan Maret 2022. Ayo cepetan sahabat Onyx untuk Baik, daftar nah. ke SPB. Ini kesempatan sekali lagi buat sahabat Onyx, karena seperti yang dokter bilang juga, Mbak Mita bilang juga, kalau mau periksa gizi di sini, kontrol gizinya juga boleh, bahkan program diet ada dokternya juga ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Sekali lagi, silakan follow Instagram untuk bisa mendapatkan informasi terbaru, ter-up to date dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, @RS Pertamina Balikpapan. Baik Bu Dokter, terima kasih sekali lagi waktunya. Mbak Mita terima kasih lagi. Semoga informasi yang diberikan hari ini menjadi nilai positif buat kita semua ya. Jangan lupa kita bakal ketemu kembali di Onyx Clinics bulan depan ya. Bulan depan ya Mas ya? Ya, insya Allah ya. Kita mah harapannya gitu, karena ini sahabat Onyx suka banyak yang nanyain ke saya, ini kapan lagi nih programnya Rumah Sakit Pertamina nih Mas Rega? Karena mengenai gizi dan kesehatan kan, kadang-kadang orang rada-rada agak malu mau nanya langsung. Jadi biasa lewat live seperti ini, mereka nanya lewat WA, kadang lewat Instagram ya. Jadi semoga informasi menarik ini akan terus ada di Onyx Studio dan juga memberikan kesan yang positif buat sahabat Onyx juga ya. Baiklah kalau begitu sahabat Onyx, Rega Dinata pamit, Dr. Silvi dan juga Mbak Mita juga mengucapkan terima kasih untuk waktu yang sahabat Onyx sisihkan untuk bisa mendengarkan, menyaksikan talk show kita hari ini di Onyx Clinics. Rega pamit, thanks for listening, thanks for watching, and be inspired. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life.